Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya, channel Sukses dengan Logika Tuhan. Kali ini sahabat-sahabat sekalian, saya akan menjelaskan fenomena murtadnya seseorang dan hukumannya apa jika kita murtad. Maka saya akan sedikit menggali ya, apa hukumnya jika orang murtad. Ini perlu kita ketahui supaya kita juga paham nantinya dalam mengambil keputusan kita harus betul-betul matang. Jangan sampai kita nanti dianggap mempermainkan agama sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak jelas posisinya. Apakah kita menjadi seorang muslim atau seorang non-muslim. Maka dari itu kita harus mengerti orang-orang yang sudah mu'alaf, yang sudah masuk Islam harus paham apa hukumnya jika kita murtad. Mari kita bahas sahabat-sahabat sekalian. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan iman sampai akhir hayat kita. Sahabat-sahabat sekalian, saya dikagetkan oleh sebuah video, juga tidak juga kaget karena memang itu adalah sebuah konsekuensi hidup. Tapi ada pertanyaan bagi saya. Ketika saya melihat sebuah tayangan video bahwa ada seorang mu'alaf yang sudah 11 tahun memeluk agama Islam, ternyata dia kembali ke agama lamanya. Nah, saya heran sekali dan yang menjadi pertanyaannya adalah alasannya kenapa? Ada apa sebenarnya ini? Dan ada pelajaran apa yang hendak Allah berikan kepada kita semua dari kejadian ini? Sahabat-sahabat sekalian, kita harus tetap berprasangka baik, dan berprasangka baik itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya adalah seperti itu, dan apa pesan baiknya dari Allah Subhanahu wa taala? Maka saya bertanya, alasannya apa? Kenapa orang itu kembali kepada agama lama setelah dia memeluk Islam? Karena bagi saya pribadi, setelah saya telah telusuri, pahami, dalami, dan kebetulan saya seorang muslim dari sejak lahir, tapi saya mencoba memperdalam keagamaan ini dengan membaca berbagai sumber dan berbagai pemahaman dari sudut pandang. Saya meyakini bahwa agama Islam ini agama yang suci, agama yang bersih, dan agama yang betul-betul datang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang yang sudah menjadi mu'alaf kemudian dia kembali kepada agama yang lama, maka pertanyaannya adalah kenapa? Nah, mungkin sahabat-sahabat sekalian juga penasaran ya, kenapa orang yang 11 tahun sudah memeluk Islam itu kembali ke agama lama. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada saat itu saya juga nonton di YouTube, YouTube-nya Pak Edi Prayitno, ya kebetulan dia seorang mu'alaf juga, dan dia intent memberitakan bagaimana perkembangan yang 11 tahun mu'alaf ini kembali menjadi non-muslim. Nah, di dalam tayangan YouTube itu ternyata pertanyaan saya dijawab, dan ini saya mungkin Allah juga memberitahu kepada saya. Pertanyaan saya dijawab. Alasannya karena dia kembali kepada agama lama itu karena beliau katakan Tuhan menampakkan diri. Beliau bercahaya dan membuat saya kembali ke agama lama. Jadi artinya persepsi Tuhan ketika dia beragama dalam agama yang lama, ketika dia sudah menjadi mu'alaf, persepsi Tuhannya belum berubah itu. Jadi dia masih bermasalah dalam ketauhidan. Jadi dia tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Dia baru Islam. Dan dia belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diatur segalanya, pola pikirnya, kemudian hatinya, cara pandangnya. Beliau belum menyerahkan diri seluruhnya kepada bagaimana seorang muslim. Jadi dia baru beriman saja, jadi dia belum muslim, belum berserah diri. Dari mana? Karena kalau yang seorang beriman itu harus berusaha untuk totalitas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan keimanannya hanya karena Allah, dan mau diatur cara berpikirnya, cara pandangnya harus mau diatur oleh cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu cara pandang Allah Subhanahu wa taala? Ya kita harus mengenalnya dari Al-Qur'an, dari kitab sucinya, ya itu harus dipelajari. Yang ternyata sahabat-sahabat sekalian, setelah 11 tahun beragama Islam dia kembali ke agama lamanya gara-gara
Tuhan dalam persepsi lamanya hadir menampakkan diri dalam bentuk cahaya gitu. Nah, ini hati-hati sahabat-sahabat sekalian yang mualaf ini. Jadi ketika sahabat-sahabat sekalian sudah berhijrah memeluk agama Islam, maka persepsi ketuhanannya harus diperbaiki itu dan harus terus diperdalam sampai kemurnian, sampai lahudin, mukhlisina lahudin, sampai menjadi orang-orang yang betul-betul berserah diri semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika diuji dengan kesulitan, harta, kesulitan ekonomi, kesulitan batin, ditinggalkan keluarga, istri, kalau sudah mukhlisin lahudin, itu tidak akan berdampak apa-apa karena semuanya bergantung kepada Allah saja. Ini bagi yang mu'alaf, bagi kita juga yang sudah beragama Islam lama sejak lahir juga harus terus memperdalam ketauhidan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep Tuhan menampakkan diri ini adalah konsep dalam agama lama. Dalam Islam itu tidak ada Tuhan menampakkan diri. Dari mana kita tahu? Sahabat-sahabat sekalian, kembalilah kepada Al-Quran. Nah, ya, harus dipahami juga, nanti kita bahas ya, bagaimana Tuhan tidak menampakkan diri itu dari Al-Quran. Kita juga harus sadar bahwa selama kita beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syahadat, kemudian menjadi muslim, kita jangan berpikir bahwa sudah selesai, sudah tamat semuanya, sudah selesai bahwa kita akan menjadi seorang muslim seumur selama-lamanya. Tidak bisa. Jadi kita akan diuji sesungguh-sungguhnya apakah iman kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala atau iman kita karena sudut pandang orang, iman kita karena ingin sesuatu jabatan, iman kita karena mengikuti perkembangan zaman. Iman kita karena memang sekarang lagi musimnya banyak orang-orang berhijrah menjadi muslim. Akan diuji sahabat-sahabat sekalian yang mualaf, hati-hati ya. Sahabat-sahabat harus terus meningkatkan keimanan, pemahaman, ketauhidan dari berbagai sudut pandang. Jadi para mualaf sudah benar pada posisi yang benar, tapi ingat Allah tidak akan berhenti menguji kita semua yang muslim, yang baru, yang lama akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk benar-benar apakah dia berserah diri hanya kepada Tuhannya atau hanya karena ingin sesuatu yang bersifat material yang rendah itu di sisi Tuhannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi tadi konsep di dalam agama Islam itu tidak ada Tuhan menampakkan diri. Terlalu rendah bagi Tuhan untuk menampakkan diri. Kalau Tuhan sudah menampakkan diri, sudah selesai, tidak ada lagi Tuhan. Karena Tuhannya sudah ketahuan, sudah menampakkan diri, apakah menjadi manusia, apakah menjadi benda, apakah menjadi cahaya, dan sebagainya. Saya kira harus hati-hati ini, apakah Tuhan menampakkan diri ini benar atau tidak, ya kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran akan menjelaskannya. Nah, ini kasus tentang menampakkan diri itu, kasusnya terjadi dulu pada zaman Nabi Musa, dijelaskan di dalam Al-Quran. Nabi Musa ini bernama bersama Bani Israel dan pada masa Fir'aun. Orang-orang pada masa Fir'aun itu betul-betul orang-orang yang berimannya kepada Tuhan-Tuhan yang bersifat material, yang selalu harus tampak. Kalau Tuhan itu harus ada, harus tampak. Kalau dia ya mematikan saat itu. Dia menghukum ya menghukum terasa. Jadi wujudnya harus ada. Jadi ini konsep ketuhanan yang rendah pada manusia-manusia yang belum diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Firaun pun dulu kan sampai minta dibuatkan sebuah bangunan yang tinggi yang sekarang masih bisa kita saksikan adalah piramid dengan perkataan bahwa supaya dia bisa melihat Tuhannya Musa. Jadi Tuhan itu selalu sesuatu yang harus bisa dilihat. Bahkan umat Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Musa, coba perlihatkan Tuhanmu supaya kamu bisa lebih yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini ada cerita-cerita rakyat, kemudian dalam gosip-gosip, dalam mitos-mitos selalu diceritakan bahwa Tuhan itu bisa menampakkan diri dan memperlihatkan diri dan sebagainya. Sehingga Nabi Musa pun terjebak pada saat itu, artinya muncullah keinginan Nabi Musa, permohonan kepada Tuhan untuk bisakah aku melihatmu. Ternyata kan Allah mengatakan, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku.
Karena apa? Terlalu kecil kamu itu, terlalu rendah kamu itu, terlalu hina kamu ini untuk bisa melihat aku yang maha. Yang maha menciptakan alam semesta, 7 lapis langit, 7 matahari diciptakan. Dari benda yang terbesar sampai yang terkecil diciptakan. Dari dasar lautan, dari gelapnya malam, dari luasnya alam semesta dia ciptakan. Maka kalau hanya menampakkan kepada sesosok manusia yang tidak sebutir debu pun, itu bagi sudut pandang saya terlalu rendah bagi Tuhan untuk memperlihatkan itu. Maka di sini Tuhan mengatakan, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Jadi sangat mustahil itu Tuhan bisa menampakkan diri. Jadi kalau seorang mu'alaf, konsep ketuhanan yang lama masih dipakai dalam beragama Islam, yaitu akan terus. Dan di situ akan diuji. Dan Tuhan dan setan pun tidak akan berhenti untuk menggoda manusia untuk kembali ke jalan yang sesat, ke jalan yang salah, yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau ada yang mengaku Tuhan, menampakkan diri dan sebagainya, itu harus dipikir ulang, lalu kita kaji berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an. Karena tidak ada informasi yang gaib kecuali sumbernya dari Quran itu, dari kitab suci. Kalau kita beragama Islam, hadis Quran, itu berita gaib itu harus selalu dari sana munculnya. Kalau berita gaib munculnya dari orang sekalipun itu sekelas orang orang ternama, orang terkenal, orang populer, tapi itu berita tidak bersumber berdasar, berita gaib itu tidak bersumber, tidak berdasar kepada Quran dan hadis, maka harus dipertanyakan. Kalau bisa tertolak, kalau tidak ada hadis dan hadis harus tertolak. Karena bisa jadi itu adalah prasangkaan manusia saja dan nanti bisa dimanfaatkan oleh setan. Bisa tersesat nanti kita. Jadi kita harus terus menggali, mengupgrade pengetahuan kita, membaca Al-Quran terus semampunya kita. Dari tafsir-tafsirnya yang sudah banyak diterjemahkan, atau tafsir-tafsir itu, atau dari terjemahan, bagaimanapun caranya. Karena ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mau dari terjemah, mau dari tafsir, mau jadi Arabnya, karena mempelajari Al-Quran, itu Allah ridho kepada kita. Maka kita akan dibimbing oleh Allah. Sedikit-sedikit Allah akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang mau memahami siapa itu Allah dari kitab sucinya. Nah ini kasus Nabi Musa kan ternyata ketika ya seolah-olah Allah tidak mungkin kamu bisa melihatku. Tapi kalau kau penasaran, lihat saja gunung di situ. Maka ketika gunung itu hancur, Musa menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah hal yang melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ingin melihat Allah, itu adalah suatu pelanggaran dan itu dosa. Karena bertentangan, karena kata Allah, aku tidak bisa dilihat dengan matamu, aku tidak bisa melihat, tidak bisa dilihat. Karena kamu tidak sanggup, pasti tidak akan sanggup melihatnya. Bukan Allah tidak mau memperlihatkan, tapi tidak akan sanggup. Buat apa Allah memaksakan? Sudah kalian tahu kadarnya sebegitu, kamu meminta sesuatu yang di luar kadarmu. Nah itu kan suatu hal yang berlebihan, melampaui batas. Dan itu dosa. Maka Nabi Musa ada diberitakan dalam surat Al-A'raf itu, aku bertobat kepada engkau. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kalian kita masih berbicara melihat Tuhan, menampakkan diri dan sebagainya, hati-hati, ini bertentangan dengan Al-Quran. Wah, Tuhan tidak akan sanggup dilihat oleh sekelas manusia. Sahabat-sahabat sekalian, itu jadi kalau tadi yang sudah 11 tahun beragama Islam ini lalu kembali karena melihat Tuhan dalam persepsi lamanya, dia belum move on itu dalam ilmu ketauhidannya. Karena Tuhan itu dalam konsep Islam harus gaib. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian apa sih konsekuensinya bagi orang yang sudah terlanjur murtad? Nah, ini konsekuensinya bisa dilihat di dalam ayat ini Al-Maidah 54. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah
dan orang yang tidak takut kepada celaan celaan orang yang suka mencela. Jadi ini ada semacam ketika orang murtad itu Allah akan mendatangkan kepada orang yang murtad itu, di mana orang-orang yang datang itu adalah orang yang mencintai Allah dan dia juga mencintai Allah. Jadi orang-orang beriman yang Allah juga mencintainya dan dia juga mencintai Allah. Kemudian dia juga lemah lembut dalam menghadapi seorang muslim, tapi dia juga keras kan, terhadap kekafiran. Kemudian dia orang-orang yang sudah siap mati di jalan Allah. Kemudian dia juga tidak takut kepada celaan, kepada orang-orang pencela. Nah, orang-orang yang datang ini bukan untuk menyakiti. Kata Allah dikatakan, itulah karunia Allah. Jadi orang-orang yang murtad masih dikaruniai oleh Allah dengan cara beliau akan didatangi oleh orang-orang yang beriman, yang dicintai Allah. Dan dia akan bersikap lembut, tapi dia juga ada yang bersikap kasar terhadap kekafiran. Dan dia juga ada yang siap untuk berjihad di jalan Allah. Dan dia juga tidak mempertimbangkan, tidak takut dengan celaan-celaan dari setiap orang pencela. Karena ada atas dasar keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya melihat surat Al-Maidah ini, saya melihat bahwa orang yang 11 tahun keluar dari agama Islam itu sekarang sedang dipermasalahkan dari berbagai sudut pandang. Ya, termasuk saya pribadi sedang mempermasalahkan, tapi saya sedang membahasnya dalam konsep konteks ketauhidan, keimanan. Dan saya bahas konsekuensi apa yang akan terjadi ketika orang murtad. Jadi ini adalah sebuah karunia bagi orang tersebut karena diperhatikan oleh seluruh umat Islam. Karena apa ya? Kita sesama muslim harus saling mengingatkan. Kalau ada yang terjerumus harus kita menolong. Kecuali orang itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk terjerumus. Tapi kita sebagai muslim punya hak untuk watawassaw bil haq, watawassaw bisabr. Dan saya sedang melaksanakan itu. Mudah-mudahan kalau beliau mendengar pandangan ini bisa memahaminya dan kembali menjadi mukhlisin al-khudin dan menjadi keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya menyaksikan terus orang tersebut sedang dipermasalahkan, bahkan ada yang lebih keras lagi mempermasalahkannya, ada yang masih lemah lembut, dan ada yang sudah siap siaga juga. Seperti mau menghadapi perang. Ini konsekuensi ketika orang murtad, ya itulah Allah sudah katakan seperti itu. Dan bagi yang murtad, ketika Anda dipermasalahkan, Anda ingat, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Tapi Anda sedang mendapat karunia dari Allah, mendapatkan perhatian dari Allah. Allah mendatangkan berbagai kelompok-kelompok manusia untuk mengingatkan Anda, untuk kembali, untuk tetap berada di keimanan yang benar-benar sesuai dengan kitab suci Al-Quran yang sudah Anda pilih sebelumnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang mualaf, kita perlu terus kajian untuk meningkatkan. Salah satunya ketauhidan. Jadi hilangkan konsep-konsep lama dalam agama lama, itu harus dihilangkan dalam memori kita dan kembalikan, tanamkan konsep-konsep ketauhidan yang baru sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadis. Maka dari itu harus banyak memperdalam keilmuan itu, karena saya lihat orang-orang yang mualaf masuk ke agama Islam itu, mereka dilatar belakangi oleh keilmuan tentang filsafat yang tinggi, dan itu menjadi prasyarat bagi mereka, sehingga ya sudut pandang ke Al-Qurannya pun silahkan bisa dimanfaatkan dengan menggunakan sudut pandang filsafat dari muslim juga banyak ahli filsafat, dan itu harus kita rujuk dan kita jadikan sebagai rujukan untuk mempertebal, memperkuat keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, dan kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena orang murtad Allah orang Islam itu kejam, orang Islam itu selalu menyiksa dan sebagainya? Tidak sahabat-sahabat sekalian, ini pendapat-pendapat yang keliru, yang tidak pernah belajar pola pikir Al-Quran dan hukum-hukum
sebab akibat yang terjadi dalam Al-Quran. Allah itu tidak pernah menghukum siapapun, tapi Allah sudah menetapkan hukum. Nah, salah satu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah itu adalah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Insya Allah yang namanya kebaikan dan keburukan tidak akan pernah bercampur. Maka Allah akan meneliti dengan seteliti mungkin, akan menghitung dengan seteliti mungkin. Jadi kebaikan tidak akan bercampur dengan keburukan. Maka hukumnya sudah ditetapkan, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Nah, para mualaf, bagi yang murtad, Islam memandang kemurtadan itu adalah sebuah keburukan, sebuah pengkhianatan besar terhadap Tuhan. Maka keburukan itu pasti dibalas dengan keburukan. Maka silahkan, itu konsekuensinya. Maka kami sebagai muslim mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan yang murtad itu supaya kembali kepada muslim, supaya mereka tidak mendapat keburukan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena pengkhianatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kami hanya mengingatkan. Kami paham prinsip di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. Tapi kami berhak memberikan masukan, memberikan peringatan, menyampaikan kebenaran, memberikan sudut pandang, memberikan penjelasan, supaya mereka bisa paham apa yang mereka lakukan itu adalah keburukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi setiap tindakan ada konsekuensinya. Nah, kami sebagai muslim yang mempertanyakan kepada orang-orang yang murtad itu kenapa beliau kembali murtad, karena kami ingin belajar dari mereka. Apa sih kesalahan mereka? Sehingga kami bisa belajar dari kesalahan mereka dan mudah-mudahan kami bisa mempertahankan keimanan kami. Dan kalaupun itu masih ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan teguran kita mereka bisa tersadar kembali untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Setiap kejadian pasti Allah memberi hikmah di balik kejadian tersebut. Maka tujuan saya membahas di sini tiada lain adalah belajar dari setiap kejadian yang ada di muka bumi ini agar kita ditetapkan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, jika sahabat-sahabat menemukan kebenaran dari apa yang saya jelaskan ini, bahwa kebenaran itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat-sahabat sekalian menemukan kesalahan dari apa yang saya katakan, murni kesalahan itu datang dari pribadi saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya doakan semoga sahabat-sahabat sekalian yang mualaf yang sudah beriman dalam waktu lama juga semoga Anda tetap diberikan limpahan ilmu yang barokah dan hidayah selalu mengalir ke dalam pikiran dan hati Anda. Dan semoga kita dimatikan dalam keadaan muslim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.